Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Keilmuan yang pertama. Di sini kami akan menayangkan video praktikum dari teman-teman asisten ilmu ternak potong 2021 yang nantinya akan membahas seputar bangsa sapi, konsep pertumbuhan, dan pengenalan bangsa kambing dan domba. Simak dan perhatikan ya. Sapi itu terbagi menjadi 3 bangsa. Yang pertama ada Bos Taurus, yang kedua ada Bos Indicus, yang ketiga ada Bos Sondaicus. Untuk yang pertama, Bos Taurus. Bos Taurus itu sapi-sapi yang berasal dari benua Eropa. Ciri-cirinya itu tidak bergelambir dan juga tidak berpunuk. Contohnya ada sapi shorthorn dan sapi simental. Lalu yang kedua ada sapi-sapi Bos Indicus. Nah, Bos Indicus ini sapi-sapi yang berasal dari India. Ciri-cirinya itu bergelambir dan juga berpunuk. Contohnya itu ada sapi Brahman dan juga sapi BX atau Brahman Cross. Lalu yang ketiga ada Bos Sondaicus. Bos Sondaicus itu sapi-sapi yang berasal dari Indonesia. Contohnya itu ada sapi Jabres atau Jawa Brebes dan juga sapi Pasundan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada saat praktikum. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke acara pengukuran bobot badan sapi potong. Yang pertama kita ukur panjang badan terlebih dahulu. Kita ukur dari pin bone ke point of shoulder. Untuk panjang badan sendiri pada sapi ini yaitu 93 cm. Kemudian yang kedua kita mengukur tinggi badan. Tinggi badan diukur dari feeder ke lantai. Nah, untuk tinggi badan sendiri yaitu 116 cm. Kemudian yang terakhir kita mengukur lingkar dada. Lingkar dada yaitu dari withers ke withers. Kita ukur menggunakan tali rafia. Untuk lingkar dada pada sapi ini yaitu 155 cm. Nah, untuk perhitungan selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Sekian, terima kasih. Dapat samping baru mata-mata. Begitu mata-mata keluar, waktu-waktu mata-mata hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifudin Zakaria dari ITPOD 2021. Saya Muhammad Saiful Uyun, angkatan 2017 dari TEPOT 2021. Ya, kita masuk di praktikum ilmu ternak potong di materi pendugaan umur. Di dalam pendugaan umur sendiri itu ada 4. Yang pertama recording, yang kedua mengamati gigi ternak, yang ketiga mengamati bulu ternak, yang keempat melihat cincin tanduk. ya. Yang pertama yaitu recording. Recording sendiri yaitu pencatatan pada ternak. Biasanya terjadi pada saat awal dia partus.
Yang kedua yaitu mengamati gigi ternak. Biasanya ternak bisa dilihat dari giginya. Nanti kita bisa cek pada sapi di belakang. Oke, kita coba lihat pada sapi ini, bisa diperjelas. Nah, ini ada 2 gigi yang sudah berbentuk kapak. Berarti sapi tersebut menunjukkan sudah poel 2. Dan umurnya 2,5 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga yaitu mengamati bulu ternak. Bulu yang panjang biasanya itu ternak masih muda, dan bulu yang pendek atau halus itu ternak sudah menunjukkan dewasa. Terus yang keempat ada mengamati cincin tanduk. Itu biasanya digunakan pendugaan umur ternak pada betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Ilmu Ternak Potong acara konsep pertumbuhan. Saya Hani, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah meningkatnya ukuran tubuh ternak yang didukung dengan pemberian pakan, air, dan kandang yang memadai. Pertumbuhan ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode anak, periode muda, dan periode dewasa. Masuk kita ke kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan dimulai dari log phase. Log phase ini dimasuki oleh ternak yang mengalami periode anak. Lalu laju pertumbuhan ini diikuti seperti kurva sigmoid. Lalu masuk ke exponential phase, yaitu periode ternak muda. Nah, ternak muda ini yang memasuki exponential phase itu sudah pubertas. Lalu masuk ke stationary phase, itu adalah ternak yang sudah dewasa, sudah masuk ke periode dewasa dan pertumbuhannya itu sudah stagnan. Baik, terima kasih atensinya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Praktikum Ilmu Ternak Potong 2021, acara pengenalan bangsa domba dan kambing. Perkenalkan, nama saya Nizam Nailul Amali, NIM D1A017169, dan partner saya Destiawan Ramadan NIM D1A018155. Oke, pasti dari teman-teman mengira bahwa domba dan kambing itu merupakan spesies yang sama dan memiliki ciri-ciri yang sama pula. Padahal anggapan teman-teman itu salah. Jadi kita bahas lebih lanjut mengenai perbedaan ciri-ciri domba dan kambing. Oke teman-teman, kita bahas untuk yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri spesifik dari kambing. Yang mudah dilihat dari teman-teman adalah bagian telinganya. Pada bagian telinga kambing, dia itu terkelai ke bawah, sedangkan pada domba, dia itu mengarah ke atas. Kemudian pada bagian muka kambing itu berbentuk cembung, sedangkan pada kambing itu lebih memanjang. Kemudian tanduknya teman-teman. Tanduk pada kambing ini, dia berpenamang bulat dan tumbuh lurus. Kemudian yang mudah dipahami lagi oleh teman-teman adalah bagian rambutnya. Pada bagian rambut kambing, dia itu tumbuhnya lurus, sedangkan pada domba, dia tumbuhnya itu keriting dan bisa dimanfaatkan sebagai wol. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya yang mudah dipahami oleh teman-teman adalah pada bagian ekornya. Pada bagian ekor kambing, dia itu mencuat atau mengarah ke atas, sedangkan pada domba, dia itu mengarah ke atas atau tergolek ke bawah gitu. Terus selanjutnya ciri-cirinya yaitu kelenjar teman-teman. Pada domba dia itu mempunyai kelenjar di bawah bagian mata, sedangkan pada kambing tidak memiliki. Namun pada kambing ini dia mempunyai bau yang khas, yaitu bau perengus. Oke, mungkin segitu aja. Kita bahas lagi untuk ciri-ciri domba. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ciri-ciri domba. Kalau tadi kan kita udah bahas mengenai ciri-ciri kambing, sekarang kita bahas untuk ciri-ciri domba. Ciri-ciri pertama yang mudah kalian lihat adalah pada bagian tanduk teman-teman. Pada bagian tanduk domba dia itu tumbuhnya melingkar, sedangkan tadi pada kambing dia tumbuhnya lurus. Kemudian pada bagian muka domba itu cenderung dia lebih memanjang tumbuhnya gitu. Terus ciri-ciri spesifik yang mudah kalian pahami, pasti kalian tahu lah, yaitu bulunya teman-teman. Bulu domba itu dia berbentuk keriting dan bisa digunakan sebagai wol.
Nah, pada domba ini perlu dilakukan pencukuran secara rutin biar bulunya itu tidak terlalu lebat. Gitu. Kemudian ciri-ciri berikutnya pada bagian telinga. Nih, kalau tadi telinga kambing dia akan menjutai ke bawah dan kelihatan lebih lebar, sedangkan pada domba itu dia lebih mungil atau kecil, tidak terlalu kelihatan ya. Kemudian pada bagian ekor. Pada bagian ekor ini domba dibagi dua, yaitu domba ekor tipis dan domba ekor gemuk. Nanti dibahas di mata kuliah ya untuk itu. Tapi pada ekor domba itu dia tubuhnya lebih menjutai ke bawah dibandingkan kambing, dia itu menjutai ke atas gitu teman-teman. Kemudian di domba ini dia mempunyai kelenjar yang letaknya ada di bawah mata dan sela-sela kuku. Kalau tadi kan kambing punya kelenjar feromon yang dia menimbulkan bau perengus, sedangkan domba ini dia tidak mempunyai bau perengus. Gitu aja teman-teman. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti dijelaskan oleh asisten secara pribadi gitu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Minak Apiani NIM D1A 018026 dari kelas B 2018. Di sini saya bersama dengan Saya Hairul Auludin, NIM D1A 018175 dari kelas A 2018. di sini kita akan mengukur perdugaan bobot badan dari domba. Pertama, kita akan mengukur lingkar dari dada domba. Lingkar dada domba dari waders to waders. Yang kedua, kita akan mengukur tentang panjang badan dari domba. Panjang badan domba diukur dari point of pin bone sampai dengan point of shoulder. Yang ketiga, kita akan mengukur tinggi badan domba. Tinggi badan domba diukur dari waders sampai ke lantai. Sekian dari pendugaan bobot badan dari domba. Kurang lebih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagas Aditya Ramadan, NIM D1A 018164. Saya dari kelas D 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan bobot badan pada ternak kambing. Nah, yang pertama kita itu mengukur lingkar dada, itu dengan cara melingkarkan magnet dari leader ke leader. Seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya mengukur panjang badan, yaitu dari shin bone sampai ke point of shoulder. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya mengukur tinggi badan, yaitu dari leader ke tanah. Setelah mengetahui lingkar dada, panjang badan, tinggi badan, kemudian dimasukkan ke rumus pendugaan bobot badan pada kambing, yaitu rumusnya adalah min 17,8 ditambah 0,615 dikali lingkar dada. Ya, sekian penjelasan tentang pendugaan bobot badan pada kambing. Terima kasih. Gimana tadi videonya? Semoga bermanfaat ya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa nantikan terus YouTube Keilmuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.